hatiku terluka. Biasanya tuh bilang keren banget tuh awal-awal. Jadi kayak misalnya abis ngedit, wah keren banget. Tapi abis itu kan ulang lagi kan, kita harus ngedit lagi. Jadi kayak, adalah ya gitu. Jadi kayak kurang deh. Kayak gitu. Jadi Hai Hoppers, welcome to Hops Music. Nah, di Hops Music kali ini kita kedatangan salah satu musisi berbakat nih. Selain penyanyi, songwriter juga, sampai ke produser loh Hoppers. Yuk langsung aja kita panggil Kak Febinda Tito. halo. Gimana nih Kak kabarnya? Halo. Baik-baik, kamu gimana? Baik. Oh baik, puji Tuhan baik-baik. Udah sarapan Kak? Baru kita pagi ya Hoppers ya? Iya, sudah sarapan. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Nah ini kita sapaan pada pemaji kita namanya Hoppers. Hoppers. Hai Hoppers. Hai Hoppers, hai Oke. Hoppers. Nah lagi sibuk apa aja nih Kak? Lagi sibuk bikin lagu. Bikin lagu terus ya? Bikin Non-stop lagu, ya? terus produksi, terus ya promo-promo gitu-gitu sih. Berarti emang Kak Tito ini kan musik banget nih ya? Berarti emang hobinya ya? Memang basicnya tuh awalnya tuh gimana sih? Oh dulu tuh memang, aku tuh memang suka banget sama musik sih. Maksudnya aku senang banget denger musik, terus apapun genrenya selama aku suka dan masuk di telinga ya aku suka. Jadi memang kalau untuk basic hobinya ada, memang suka banget dengan musik. Itu lagu. Lagu-lagu dengan lagu, semua genre ya Kak ya? Ya pokoknya semua genre yang menurut aku, ketika aku dengerin lagu itu terus aku bisa feel something gitu, ya udah berarti aku suka. Bahasa juga dong berarti? Bahasa apapun semua bisa, musik bisa. Bahkan apapun itu yang penting enak didengerin, bisa kayak merasakan sesuatu gitu. Itu kan yang paling penting dengan lagu tuh ya. Musik itu kayak apa ya, bahasa-bahasa komunikasi gitu. Yang melalui universal sih sebenarnya universal bahasa communication gitu. Betul, jadi kayak betul. bisa apa aja. Boleh dong Kak ceritain nih sama Hoppers nih, awalnya Kakak nih terjun ke karir musik ini nih, gimana sih? Gitu. Jadi dulu tuh aku tuh awal mulai bermusik itu di tahun 2020 awal, pas awal pandemi. Oh pandemi, berarti belum terlalu lama banget ya? Belum lama. Jadi waktu itu tuh karena aku sebenarnya tuh kuliah tuh di film, di IKJ. Jadi sebenarnya bukan anak musik banget. Memang tapi suka dengerin musik, cuman bukan yang ikut festival band atau ngeband gitu, bukan. Cuma sekedar enjoy emang aja ya? penikmat gitu kan. Okay. Terus abis itu pandemi ada, itu kan semua kegiatan perfilman dan tugas syuting itu kan dilarang ya, maksudnya kita nggak boleh ngumpul-ngumpul banyak, itu kan nggak boleh waktu itu kan. Akhirnya aku harus pulang kampung, di rumah ngapain gitu, nggak ada apa-apa. Terus ngajak temen aku satu gitu, ayo kita bikin lagu bareng. Terus dari situ jadi lagu pertama, dari situ langsung bablas sampai sekarang bikin lagu. Berarti aktifnya di YouTube? Iya, dulu tuh aktifnya di YouTube, TikTok, Instagram, gitu-gitu sih, kayak sosmed banget anaknya. Iya, gitu. langsung semua lah ya. Semuanya ada, di streaming platform juga ada, Spotify dan lain-lain ada. Berarti semua lagunya Kak Tito ini original ya? Originals, yes. Langsung bikin sendiri aja gitu. Terus kan aku juga lihat nih, video Kak Tito itu berperan sebagai penyanyi, songwriter iya, produser iya, editing nih. Ini all in one banget nih, one paket banget nih. Gimana sih Kak ceritanya, rasanya bisa kayak semuanya, oh gue bisa nih gitu. Sebenarnya bukan kayak yang keren banget gue bisa semuanya, enggak. Cuman memang pada dasarnya tuh aku ada kecenderungan di mana tuh aku lumayan, belum berlebihan sih alhamdulillah. Cuman aku tuh lumayan control freak. Jadi kayak apapun yang berbasis creative decisions untuk karya aku, karena memang dari dulu kan seni banget gitu, maksudnya terekspos sama kesenian gitu kan. Akhirnya apa-apa tuh aku harus based on apa yang aku suka, apa yang aku inginkan, apa yang aku nyaman gitu. Karena kalau misalnya seni itu nggak sesuai yang nyaman kita, itu nggak jujur gitu, nggak honest jadi karyanya. Jadi kayak kelihatan banget ini dibuat-buat gitu akhirnya kalau nggak jujur. Gue gitu ya. Itu ada cerita lucu atau cerita yang bikin proses dari syuting sampai editing yang bikin wah ini keren banget nih gitu. Biasanya tuh bilang keren banget tuh awal-awal. Jadi kayak misalnya abis ngedit, wah keren banget. Tapi abis itu kan ulang lagi kan, kita harus ngedit lagi. Jadi kayak, adalah ya gitu. Jadi kayak kurang deh. Kayak gitu. Jadi memang
better tuh sebenarnya tuh nggak terlalu terekspos sama karyanya tuh, karena nanti kalau lama-lama kita ngerasa kayak oh kurang mulu. Tapi aku bisa melatih itu dengan cara abis ngedit gitu biasanya ya udah jangan terlalu sering di iniin, langsung dikasih aja ke misalnya ke teman atau apa, gimana menurut lo gitu. Nanti kalau ini oke, langsung gitu. Jadi kayak nggak yang terlalu terus diliatin terus nanti lama-lama kayak yang awalnya menurut gue bagus jadi kayak gak bagus, jadi kayak akhirnya bikin lagi apa revisi. Jadi harus benar-benar kayak strict untuk oke, selama 2 kali 3 kali gue masih bilang ini bagus, berarti emang kayaknya bagus gitu. Jadi harus dibatasin gitu. Berarti emang basicnya emang karena anak perfilman juga ya. Iya kan. Jadi lebih gampang bikin. Ada teorinya gitu kan. Jadi, udah tahu seluk-beluknya. Harusnya gimana secara standarnya tuh gimana gitu. Emang cita-cita awal Kak Tito tuh apa sih? Dulu cita-citanya jadi sutradara film guys. Oh berarti film banget. Gitu kan, kayak bisa di layar lebar, menang Festival Film Indonesia, FFI gitu-gitu. Tapi sering berjalan waktu kayaknya oke, aku di musik dulu deh. Oke, step by step ya. Iya, karena film itu lumayan berat. Maksudnya kita harus benar-benar ngumpulin orang banyak, kita harus bikin apa-apa. Kalau lagu kan tinggal ya udah di kamar, gitaran jadi. Iya betul. Lagi juga kalau kayak bikin skrip itu kayak bikin skrip aja bisa berapa hari, berapa lamanya kan. Terus belum proses syutingnya juga. Kalau lagu namanya lagu tercepat nih, proses pembuatan tercepat tuh berapa lama kalau dari Kak Tito? Aku tuh paling cepet itu sejam jadi ada. Lagu ya. 1 jam. Maksudnya itu kayak full gitu. Semua. Full gitu ada. Rhythm musik. Semuanya sejam dan jadi. Beda lah kalau misalnya kita pengen untuk setelah jadi kita mau rekaman nih di studio, pasti kan ya harus ke studio gitu kan. Cuman kalau untuk lagunya nulisnya tuh sejam biasanya jadi. Itu tercepat tuh. Tercepat sejam. tuh, sejam. Terus aku lihat juga dari banyak-banyak lagunya Kak Tito nih tentang cinta-cinta terus ya. Itu emang pengalaman pribadi atau gimana? Pengalaman pribadi sih kebanyakan. Cuman kalau kadar persennya tuh biasanya kayak 50%, tapi sisanya kayak didramatisir aja, ditambah-tambahin. Karena kalau kayak gitu kan kayak nggak yang wah gitu kan. Jadi harus ditambah-tambahin dikit gitu. Tapi kebanyakan dari pengalaman pribadi ya. Atau ya kadang ngelihat teman-teman gitu, ke teman-teman yang lagi curhat gitu, terus didengerin apa gitu. Tapi untuk genre musik sendiri, favoritnya Kak Tito itu apa? R&B kah, pop kah, balad kah? Pop tapi ada hint rocknya. Oh iya. Iya, jadi kayak ada hint yang bukan yang rock banget. Cuman teriak bukan. Aku suka kayak kalau contoh tuh Coldplay, I Love Coldplay yang lama. Itu kan kayak ada alternatif, ada rocknya dikit. Terus kalau enggak, ya kayak gitu lah. Aku suka yang kayak gitu. Berarti role modelnya tuh band-band kayak Coldplay, Coldplay aku tuh dulu gitu-gitu ya. SMA tuh bener-bener die hard fans gitu kan dulu kayak wah dengerin terus lagunya, album-albumnya gitu. Inspirasi lah ya dari Coldplay juga. Nah terus kan Kak Tito kan berarti awal-awal tuh dari sendiri ya, produksi sendiri, upload sendiri. Terus gimana sih rasanya di notice sama Warner nih, salah satu label musik besar di Indonesia? Dulu tuh waktu itu awal-awal di notice itu setelah aku rilis album pertama yang pasti independen. Jadi aku dulu sempat bikin album sendiri. Full album tuh? Full album 14 lagu isinya. Terus rilis di semua streaming platforms. Dan waktu itu kan memang lagi gencar-gencarnya TikTok tuh. Konten-konten di TikTok kan lagi rame banget karena pandemi kan. Sering ngonten juga aja. Di lagunya dikontenin dan lain-lain. Dan convert tuh lumayan ke streaming platform dan YouTube dan lain lumayan kayak ada grafik naik lah gitu. Semenjak itu sebulan setelah rilis album, Warner nge-DM kayak mau nggak kita ngobrol di lain-lain ya? Mau gitu. Happy banget tuh kayak mau dong. Beri gitu. notice nih. Terus juga tadi kan katanya naikin ke TikTok nih. Terus aku juga tadi cek TikTok lagu Kak Tito yang Pelarian nih udah dipakai sampai 200 lebih video nih Kak. Itu dulu tuh sebenarnya lebih banyak tuh. Oh ya. Sampai puluhan ribu, tapi gara-gara pindah distributor akhirnya kehapus. Sayang banget. Ya jadi dulu sempat viral tuh di TikTok dulu tahun 2021. Nah, dengan suksesnya Kak Tito nih masuk label rekaman nih, apa sih harapan ke depannya? Harapan ke depannya pengen albumnya makin banyak atau lagu-lagunya makin banyak yang didengerin, banyak yang
tahu, banyak yang relate sama lagunya gitu kan, karena seru ketika misalnya kita nyanyi gitu di panggung atau apa gitu, penontonnya pada tahu lagu gitu gue kan, banget kayak, nih lagu gitu kan ya, kayak iya. kita sing-along gitu kan seru banget ya. Pengen gitu, terus sama pengen dia bisa menggelar konser tunggal gitu. Amin. Semoga. Doain ya Opers ya. Doain. Amin. Nanti banyak yang dengerin, akhirnya banyak yang mau nonton konser tunggal saya gitu. Oh, tapi kemarin kan pas pandemi nih banyak nih musisi nih yang konser online juga nih. Kak Cito juga melakukan. Sempet. Ya tetap pakai sosial media lagi baliknya. Oke. Oh, online tuh streaming aja ya? Iya gitu, kayak streaming gitu. Oke, sekarang kita masuk nih ke lagu barunya nih. Nah, lagu-lagu Kak Tito ini kan ceritain dong, lagu Mengalah ini itu back story-nya tuh apa sih? Lagu Mengalah itu seperti judulnya mengalahkan. Jadi artinya tentang keikhlasan di situ. Dan itu memang aku tulis untuk mengakomodasi lagu-lagu sebelumnya. Jadi aku pas nulis lagu Mengalah tuh kita bareng juga waktu itu workshop untuk album selanjutnya. Jadi kita mindsetnya udah album, udah beberapa lagu yang nanti di lagu-lagu itu tuh ada kayak ceritanya gitu, journey, timeline, single gabungnya di album satu cerita gitu ya. Jadi nggak yang satu single tuh nggak yang kok nggak nyambung sama lagu lain. Jadi harus meskipun itu single tapi setelah digabung jadi satu tuh make sense gitu. Jadi emang ada cerita untuk mengakomodasi lagu-lagu sebelumnya tentang keikhlasan itu, yang kayak sebelumnya kan Semau-Mau Berantakan tentang galau, berantem, Semau-Mau pas awal bucinnya, jadi urut gitu, pas edit pertama Semau-Mau bucin, Berantakan mulai bermasalah, yang Mengalah ini yang kayak oke, ya udah kita kayaknya udah nggak bisa. Udah lah ya, gitu. Gimana lagi, udah bucin, udah ini ya. Emang ya anak film tuh sama lagu juga tetap ada ceritanya ya, harus ada ceritanya, gitu, plot-plotnya ya. Biar ini. Nah sebenarnya ini lagunya sebenarnya ada tujuannya nggak sih ini untuk si ini? Oh, enggak. Udah enggak sih. Oh udah enggak. Oh, yang album pertama tuh banyak untuk satu orang, tapi sekarang udah enggak. Oh udah move on lah ya. Udah. Tapi kadang kalau misalnya butuh ide untuk nulis lagu, inget dia lagi terus nanti ada lagi tuh idenya. Tapi emang kebanyakan kalau nyiptain lagu itu tuh berdasarkan pengalaman tuh yang paling ngena banget, karena kan liriknya juga, kena banget karena ya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan bikin lagu Mengalah ini? Tantangannya apa ya? Oh, vokalnya. Kenapa? Jadi sebelumnya tuh lagu-lagu aku tuh nggak jarang sih ada teknik vokal yang sering belting nyanyinya. Nah di Mengalah tuh banyak beltingnya. Sedangkan aku bukan belting person banget sebenarnya. Jadi memang awal-awal mula tuh kayak lagu-lagu indie yang soft gitu kan vokalnya, tapi tiba-tiba di lagu ini tuh aku harus belting nyoba, tapi nggak apa-apa sih untuk coba deh gitu, bisa nggak sih sebenarnya. Dan pas rekaman tuh memang harus sering take gitu karena memang tidak terbiasa untuk belting yang high note gitu kan. Akhirnya itu sih susahnya, tapi alhamdulillah makin lama makin terasa dan oke bisa kayaknya. Berarti tantangannya dari vokalnya aja ya. Ya sih, aku juga kemarin dengerinnya, oke, tinggi juga nih lagu naik gitu. Rendah, naik lagi gitu. Untung nggak overtone 4 kali gitu. Aduh itu udah stop, aku gitu bilang ke vokal director stop, jangan. Gitu. Nah, ini kan proses syutingnya juga Kak Tito nih yang pegang nih. Tantangan sama, ada nggak sih kendala ketika proses syuting musik videonya ini? Alhamdulillah, I have a really good team waktu itu. Jadi kayak kendala-kendala yang berarti banget tuh hampir nggak ada. Ya paling kendala-kendala kayak molor dikit atau misalnya ada kayak kesalahan teknis apa, tapi nggak yang gede banget itu masalahnya. Dan memang ada tim yang bantu juga, jadi ngerasa lancar-lancar aja. Mungkin meskipun deg-degannya aja ya, ada ya kayak misalnya, wah nanti ini ya lancar nggak ya, itu kan pasti ada tuh anxiety kayak gitu kan ada. Tapi setelah dilakukan juga aman-aman aja ternyata. Kayak seru gitu. Deg-degan di awal gitu. Deg-degan seminggu sebelum syuting tuh udah kayak nanti gimana ya, nanti ntar kalau hujan gimana gitu. Iya tuh. Kalau hujan, tapi untuk waktu itu syutingnya Juli, jadi pas musim panas lah ya. Pas kemarau kan, aman gitu, nggak hujan. Aman nih, karena kalau udah hujan udah lah. Udah bye, kelar. Hari lain, kelar. buang waktu lagi ya. Oke, nah Kak Tito nih pernah collab gak sih sama artis-artis lainnya, musisi-musisi lain? Tapi pengen. Nah, satu artis nih, musisi nih yang pingin banget diajak collab. Pengen ya? Ini pengen aja ya, meskipun nanti iya apa enggak kan gitu. Kan kita doain aja yang terbaik, amin. Kepengen
sama Kak Tulus atau Kak Kunto Aji. Oh, tapi itu sama ya. tapi itu kayaknya gitu, tapi nggak apa-apa. I have to manifest. Betul, mimpilah setinggi-tingginya. Yes. Omong itu doa. Iya, doa. Amin. Amin. Berarti kenapa tuh pingin Tulus sama Kunto Aji? Karena pas album pertama tuh aku memang look up-nya ke mereka. Secara songwriting, secara music itu memang sering dengerinnya ke mereka. Jadi would be nice ketika aku bisa bikin lagu bareng juga, karena mereka yang selama ini aku inspirasiin gitu. Gitu guys. Iya sih. Tulus tuh juga lirik-lirik Tulus tuh menurut aku tuh puitis banget. Yes, I love that. Jadi tuh kayak yang lagu-lagu lain tuh puitis banget. Puitis tapi tidak yang menye-menye, gimana ya? Liriknya tuh kita sebagai orang awam tuh masih bisa kok interpretasi gitu. Tapi kalau di deep down, di bener-bener di breakdown gitu ya, itu kayak wah keren perumpamaannya. Betul. Gitu. Wah, keren banget ya. Keren Kak Tulus. Nah, kalau kan kemarin tadi kan dibilang ngadain konser tunggal gitu-gitu. Nah, kalau ke depannya nih ada kesempatan nih Kak Tito nih mau ngadain konser tunggal, ngadain ini, konsepnya mau kayak apa sih? Aduh, belum kepikiran sih. Kayak cuma dia pengennya bener-bener kayak konsepnya untuk kita having fun di situ. Karena aku memang aku tuh suka kalau nyanyi atau misalnya sesimpelnya karaoke lah misalnya sama teman-teman gitu karaoke. Aku tuh pengen kayak kita tuh semua tuh having fun bareng-bareng. Entah itu loncat-loncat, entah itu teriak-teriak, entah itu kayak apapun. Pokoknya aku pengen bikin konser yang kita tuh di situ tuh benar-benar lupa sama enjoy masalah the moment hidup ya, gitu. pokoknya Untuk sementara kita lupa tuh sama masalah hidup, utang dan lain-lain. Lupa gitu di situ, nonton dulu Lupakan gitu. dulu lah itu ya, gitu. belakang-belakang ya. Pengen kayak gitu. Oke, kita doain ya Opor, semoga Amin. tercapai semuanya. Nah, spill dong Kak, project selanjutnya nih setelah lagu ini nih. Ada lagi, single lagi. Oh, single lagi. Ini nanti yang kayak aku bilang tadi tuh yang aku favoritnya genre ada hint rocknya tuh. Oh, di sini nih mulai nanti akan ada ya. tuh. Abis mengalah apa lagi nih? Menyerah? Ada. Oh, ada. Itu adalah anthem Move On. Oh, berarti udah menerima keadaan ya. Oke deh, Bos. Ayo kita move on, gue bisa cabut dari lo gitu. Asik, gitu. Oke, kita tungguin ya, Bos ya. Tungguin. Kali pertama melihatmu, sejenak ku terpaku dengan senyum manismu, seakan dunia hanya tertuju kepadamu. Kali kedua ku mengenalmu, terbuka beraniku membayangkan cerita kisah paling bahagia waktu karena ku jadi satu. Akankah sampai ke sana? Hanya kamu yang tahu. Karena semua semau-maumu, bila kau tanya kapan saja ku mau, jangan ragu-ragu, karena ku tak ragu. Bila demi kamu tak apa ku menunggu semau-maumu. Tanpa perlu bertanya, hatiku begitu mudah berikan cintanya. Selamanya akan kau memilikinya saat ketika kita bersama. Karena semua semau-maumu, bila kau tanya kapan saja ku mau, jangan ragu-ragu, karena ku tak ragu. Bila demi kamu tak apa ku menunggu semau-maumu.
bisa sampai ke sana, hanya kamu yang tahu. Karena semua semau-maumu, bila kau tanya kapan saja aku mau, jangan ragu-ragu, karena ku tak ragu. Bila demi kamu, tak apa ku menunggu kamu. Kapanpun aku mau, jangan ragu, karena ku tak ragu. Bila demi kamu, tak apa ku menunggu. Bila demi kamu, tak apa ku menunggu semua maumu. Gila, no Pars, tadi udah lihat ya performance-nya Kak Tito ini dengan semau-mau ya kayak. Yes, mau keren banget, sore percis kayak rekaman. Terima kasih. Iya. Nah, di sini juga ada nih sang kakak gitaris nih, dengan siapa Kak? Robert. Kak Robert. Nah, sekarang nih kita bakal masuk ke segmen main kita. Kita mau main. Sebelum main kita ada challenge dulu nih. Challenge. Musik challenge namanya. Music Tereng. challenge. Music challenge ya. gitu. Nah, kan Kak Tito nih jago banget nih bikin lagu nih. Ah ya, amin. Amin lah ya, jago lah. Cepet kok, tadi bilang cuma sejam. Oh gitu. Cuma sekarang kita kasih timer kali ya. Nah, aku pingin Tito bikin lagu. Singkat aja, nggak usah full album. Iya, iyalah, ya pasti. Kita full album. Jadi lagu nanti di sini. Nanti spill di sini nanti. Nanti jadul tentang temanya aku kasih tahu, sama kata pertama ini terbuat apa, harus apa, aku kasih tahu. Oke, siap. Siap ya, Opers, kita mulai. Nah, alat musiknya boleh dioper dulu ke Kak. Kak itu mau pakai. Ini diiringin aja. Oh, diiringin. Oh, mereka ini sebatin ya? Sebatin ya? Biar aku fokus nulis liriknya, guys. Oke, enggak, biasanya kan musik kan ini ya. Apa namanya, main gitar sambil gitu. Enggak, nanti aku nggak fokus malahan cari nadanya. Keren banget, Kak. Kita mulai. Temanya lagu percintaan. Katanya apa tuh? Katanya harus ghosting. Ghosting. Ya. Oke. Tak awal dan inti lagunya ghosting, Kak. Oh, intinya ghosting. Intinya ghosting, tapi kata awalnya juga ghosting. Oh, ghosting. Yes, ghosting. Oke. Oke? Oh, itu aja, ghosting Itu aja. Bener-bener kata awalnya ghosting Iya, berarti. kata awalnya ghosting, tema percintaan tentang ghosting. Oke. Coba main dulu deh, kasih waktu 5 menit lah. Oke, 5 menit ya, Mas. Timing ya. Langsung ref aja ya kayak. Aku harus bawa HP buat notes-nya. Kita lihat musisi bekerja, Hoppers. Gitu ya, coba. Oke. Coba gue liriknya. Langsung zet, telepati mereka, Hoppers. Coba. Enggak. Oke, coba aku cari liriknya dulu ya, guys. Oke. Melodinya dapat. Tinggal lirik nih ya. Ghosting. Ghosting ya, Hoppers. Ghosting ya, Hoppers.
Oke, sambil kita nunggu nih liriknya buat Kak Robert, aku mau ngobrol dulu sama Kak Robert deh. Lakukan padaku. Kak Robert emang biasanya emang udah apa tim sama Kak Tito ini dari kapan nih Kak? Baru. Oh baru. Baru juga. Berarti, tapi bukan dari 2020 berarti? Enggak. Baru join sebagai iya. gitaris. Iya, sebagai gitaris. Udah hobi. Berarti kalian juga ikut join dalam writing songs-nya? Enggak. Oh. Kita ya gua sebagai ngiringin aja. Oh iya. Sebagai tim ya? Yes. Oke. Biasanya timnya itu dari berapa orang sih? Ya tergantung ininya sih, kalau misalnya kita full band ya full band. Kalau butuh kayak gini akustikan aja. Akustikan gitu. Karena kan biasanya akustik rekam Sesuai kebutuhan. Betul. Oke, wah udah jadi nih Opers, kayak panjang banget nih Opers. Mirip kan ya? Tapi emang biasanya kalau bikin lagu kayak gini, kayak lagi jamming gini tiba-tiba. Iya, biasanya justru yang kayak gitu yang jadi. Gitu. Jadi. Ya kalau di Coba Mas. Coba ya. Oke. Ini belum. Coba dicoba dulu Draft trial. pertama. Ada ghostingmu yang kau lakukan padaku. Apa mungkin itu memang sudah hobimu? Pernahkah kau memikirkan hatiku? Karena diriku memang tak bisa begitu. Coba dulu. Oke. Kan aku udah merinding loh ini. Ini merinding loh ini. Coba. Ghostingmu yang kau lakukan padaku. Apa mungkin itu memang sudah hobimu? Pernahkah kau pikirkan hatiku? Karena diriku yang tak bisa, yang tak mampu begitu. Oke. Jadi nih hatiku tak ini kayak spill project selanjutnya. mampu begitu. Coba ya, latihan lagu satu lagi ya. Yo, tuh. Ghostingmu yang kau lakukan padaku. Apa mungkin itu memang sudah hobimu? Pernahkah kau pikirkan hatiku? Karena hatiku yang tak mampu begitu. Gitu. Jadi ya? Jadi loh, luar biasa, keren banget. Oke. Catchy. Oh, bener, ya? Abis ini direkam, abis ini rekaman. Rekaman, abis ini langsung tuh di dalam situ tuh. Catchy banget ya Opers ya. Gila, luar biasa. Ghosting deh. bener kan? Betul. Hobi nge-ghosting orang ya? Mungkin di ghostingin iya kali ya. Oh gitu. Iya. Jadi spill, kamu jadi gue yang spill ya. Oke, Gitu. tadi kita musik challenge berarti berhasil ya. Berhasil. Keren lah. Nah, nggak di situ aja, aku ada mini games. Apa tuh? This or that nih. Jawabnya cepet ya tapi. Oke. Jadi aku nanti bakal tanya zzzz sama Kak Robert juga. Wow. Oke. Iya. Boleh? Jawabnya cepet ya. Nanti aku tandain. Tandain apa tuh? Aku tandain, ntar ada spesialnya. Oke, Oke. kita mulai nih ya. Oke, deg-degan. Kita mulai nih. Kak Tito dulu nih ya. Pertanyaan nanti sama, cuma nanti Kak Tito dulu jawab baru Kak Robert. Oke. Oke? Oke. Cepet ya. Step pertama. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Diselingkuhin. Kok- Sama dong diselingkuhin. Oke, sama-sama diselingkuhin ya. Jahat soalnya kalau selingkuh. Iya. Oke. Jangan. Oke, kedua. Menunggu atau ditunggu? Ditunggu. Gua nggak suka menunggu karena gua nggak akan pernah telat gitu. Maksudnya kayak ya udah, jangan. Gua nggak akan buat orang nunggu. Oh, berarti mending menunggu ya? Ditunggu. Ditunggu ya? Jadi maksudnya gini, karena gue nggak akan pernah mengecewakan orang yang menunggu gue, gitu. Oh, Ngerti nggak? oke. Jadi kalau misalnya emang iya, ya enggak gitu loh. Oke. Tapi gue nggak suka menunggu. Nggak suka ya? Mas Robert gimana? Menunggu. Oh menunggu. Oh, ini Karena bertentangan nih. Orangnya sama. Saya orangnya sama. Oh. Nih, Nggak sabaran soalnya saya. Spill nih. Menunggu ya, oke. Diomongin atau didiemin kalau ada masalah? Diomongin. Kalau ada masalah ya? Exactly diomongin. Diomongin, Beneran. Nah, Harus diomong. langsung. Diomongin. Diomongin, karena komunikasi itu penting guys. Yes, communication is key. Komunikasi penting guys.
Berapa nih? 4. Punya pacar tapi belum move on atau single tapi bebas? Single tapi bebas. Single tapi bebas. Yes. Single tapi bebas. I love freedom. Ya, suka sekali kebebasan guys. Freedom guys. Yes, freedom. Oke, lanjut. Temen rasa pacar atau pacar rasa teman? Pacar rasa teman kayaknya seru deh. Maksudnya pacar rasa teman tuh konotasinya negatif apa enggak? Maksudnya dalam arti Iya sih, bisa ini ya. pacar rasa teman kan kalau misalnya pacar terus kita bisa kayak have fun bareng, kayak seru-seruan kayak sama teman sendiri kan itu seru banget. Justru tambah seru ya. Teman sama pacar tuh jangan, nggak ada kepastian. Aduh, TTM nanti. Kalau Robert. Nggak apa-apa, teman rasa pacar boleh dicoba. Oh gitu. Oh berarti ini kayaknya agak takut sama status sob. Gitu ya. Status agak takut gitu. Oke, lanjut. Jujur tapi nyakitin atau bohong? Jujur tapi nyakitin. Penting Sama jujur. kayak tadi tuh harus diomongin, jujur aja. Gitu. Jujur aja. Jujur, kalau bisa nggak nyakitin boleh. Jujur tapi kalau bisa jangan nyakitin ya. Tapi kalau itu Susah necessary, ya? nggak apa-apa. Dibutuhkan nggak apa-apa. Oke. Hubungan toksik atau nggak punya hubungan? Nggak punya hubungan. Nggak punya hubungan. Seumur hidup Siapa loh. di sini yang Seumur mau hidup hubungan loh. toksik? Kalian gila kalau mau. Kita ngomong nggak ada yang mau hubungan toksik. Siapa tahu orang. Sama nggak? Oh sama. Tapi temen gue tuh ada tau yang malah mereka tuh kayak kalau toksik tuh malah suka. Malah gue mau cari orang yang memang ini aja kayak bad aja gitu. Oh iya. Ada kayak gitu tuh. Ajak aku nakal. Kalau yang biasa-biasa ini Biasa ya, gitu, boring ya, gitu. flat ya. Ada kayak gitu tuh. Gue heran Oh, sih. wah. Salut tapi. Kayaknya tuh banyak banget ininya ya, kerikilnya ya kayaknya. Hubungannya nanti kayak kerikilnya banyak banget. Mas Robert jangan-jangan? Iya. Enggak dong. Oh enggak. Oh, Nggak boleh, itu toksik nggak boleh. Nggak boleh. toksik nggak boleh. Usaha dihindarin, usahakan Iya. dihindarin. Diusahakan. Diusahakan. Robert. Diusahakan. Oke, terakhir. Ditinggalin atau ninggalin? Wah, kali ini mikir. Ditinggalin. Ditinggalin. Karena aku tuh tipikal yang kayak oke, it's fine gitu. Oh, oke. Kalau ninggalin tuh kayak ada beban tuh nanti kayak gue nggak enak sama orang ini gimana ya gitu. Kalau ditinggalin kan kayak ya it's not my responsibility, ya udah mau cabut aja. Oke. Bapak Robert? Sama gitu. Iya kan? benar. Ditinggalin. Berarti lebih milih mencintai dicintai? Mencintai. Dua-duanya dong harus tuh. Pilih dong, mencintai dicintai. Mencintai aja deh, mencintai aja tuh aja. kayak kita bebas gitu. Maksudnya lo mau bales, lo mau enggak, yang penting gue cinta. Dan kalau dicintai itu tuh kayak ada sebuah tanggung jawab untuk kayak oke, gue harus give back gitu. Tapi kalau mencintai itu gue bisa lebih ikhlas gitu, kayak gue nggak perlu lo give back, nggak apa-apa kok. Oh ya. Gitu. Nih gue kasih buat lu, nggak perlu. Lo balas, yang penting- nggak apa-apa, Iya, gitu. penting gue udah nyatain nih kalau gue sayang sama lu gitu ya. gitu. Bener-bener. Asik. Kalau lu apa? Dicintai kali ya. Oh dicintai. Ini agak bertentangan ya. Bertentangan dari tadi. Yang ini Biar dicintai. beda. Bedain personality ini. Oke, berarti lebih baik dicintai ya Robert ya. Oke, kesimpulannya begitu ya Hoppers ya. Yang bucin yang mana kelihatan ya Hoppers ya. Wah, sama saya. Yang bucin kelihatan ya Hoppers. Oke, thank you banget Kak waktunya nih. Untuk terakhir nih Kak, silakan promo lagunya Kak. Oke, jangan lupa untuk dengerin Mengalah di semua streaming platform, ada di YouTube juga ada. Dan kalau misalnya kalau habis putus nih, habis ngerasain patah hati sama pasangannya yang dulu, bisa dengerin Mengalah karena itu akan mengajarkan kalian sebuah kesabaran dan ikhlas gitu. Jadi dengerin, jangan lupa. Dan jangan lupa dengerin lagu aku yang lain juga, banyak pokoknya. Thank you. Dengerin Hoppers jangan lupa. Oke, lanjut tanpa berlama-lama nih. Kita dengerin Mengalah dari Kak Tito dan Kak Robert. Memang aku tak sempurna, biasa saja. Mungkin dia yang luar biasa. Meski telah berupaya, tak cukup juga. Mungkin dia jauh lebih sempurna. Semoga bahagia akhirnya
senyuman, ada air mata, hatiku yang mengalah. Mungkin salah ku percaya, sepenuhnya kau terima diriku yang jauh dari sempurna. Semoga bahagia akhirnya kau menemukannya. Aku kan selalu berdoa meski ku terluka. Di tengah ribuan senyuman, ada air mata, hatiku yang mengalah. Jika memang kita berpisah, sudahi rasa yang pernah singgah. Semoga bahagia akhirnya kau menemukannya. Aku kan selalu berdoa meski ku terluka. Di tengah ribuan senyuman, ada air mata, hatiku yang mengalah. Aku kan selalu berdoa meski ku terluka. Di tengah ribuan senyuman, ada air mata, hatiku, hatiku yang mengalah.